Lalu seberapa pentingkah reklamasi Teluk Jakarta ini dan manfaatnya, atau sebenarnya ini hanya bahan-bahan bancakan? Ya, dan apakah reklamasi ini juga bisa menjadikan Jakarta sebagai global city? Nah, ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Gloria. Pertanyaan saya tadi itu, apakah bisa kemudian satu nada di sini? Anda setuju reklamasi bisa menjadikan Jakarta sebagai global city? Ya harusnya dong. Ya. Karena kita kan punya masalah dengan daya tampung dan daya dukung ruang di ibu kota gitu ya. Lalu kemudian kita hanya punya peluang, ya the only space yang kita punya itu di depannya itu ya Teluk Jakarta, dan ini juga keniscayaan di kota-kota besar di dunia gitu. Oke. Pak Firdaus setuju dalam hal ini? Nah, saya meragukan sependapat dari Mas Marco. Setuju juga mengenai apa yang Saya rasa Jakarta Global City itu tidak tergantung pada fisiknya ya. Sebuah ibu kota, pusat ekonomi dengan teknologi sekarang dengan sendirinya terhubung dengan dunia. Kalau yang kita maksud dengan Global City adalah keterhubungan dengan dunia dalam pengertian ekonomi maupun sosiologis ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan reklamasi sih menurut saya. Mas Marco sendiri, selama ini Teluk Jakarta tampaknya memang dalam posisi sepertinya itu bukan jawaban untuk kemajuan Jakarta juga. Kalau tadi Pak Firdaus mengatakan bahwa itu kebutuhan. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana? Saya tidak melihat ada kebutuhan reklamasi kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu ya, seperti misalnya infrastruktur pelabuhan mungkin memang harus diperluas, tetapi saya pikir perlu sekali ada rasionalisasi yang ketat ya, karena kita kan punya kebiasaan boros gitu loh, dikit-dikit diperlebar, dikit-dikit diperlebar, padahal kita tahu banyak pelabuhan dunia tidak luas-luas amat, tapi kapasitasnya bisa tinggi sekali. Jadi persoalannya bukan sekedar memperluas, tapi meningkatkan kapasitas yang kita tahu berapa waktu lalu kan Presiden mengeluhkan waktu tunggu dan lain sebagainya. Saya rasa tidak boleh serta-merta diterjemahkan menjadi luas gitu. Oke, kalau melihat tadi pernyataan seperti itu Pak Firdaus, berarti bisa saja reklamasi ini bukan yes no question begitu, reklamasi or no reklamasi begitu, tapi sebesar apakah, fungsinya apa, bentuknya bagaimana, lingkupnya sebesar apa, mungkin begitu Pak Firdaus. Sudah tepatkah apa yang dilakukan pada saat ini? Oke, saya refresh dulu kembali ya. Bahwa ruang 662 km persegi dengan beban populasi mendekati 13 juta jiwa, dan kita hanya punya 9,8% ruang terbuka hijau dan hanya punya 0,9% ruang terbuka biru. Dengan kita lihat ya infrastruktur yang ada di ibu kota yang juga tidak mampu mendukung kota ini untuk bisa bergerak leluasa dan nyaman. Salah satunya, saya katakan salah satunya adalah mengekspans ruang tadi, dan ini juga sebuah hal yang tentunya kemudian kita mengharapkan bahwa penataan Teluk Jakarta, baik itu yang sedang dalam kondisi tercemar berat maupun kemudian kawasan pantai, itu bagian yang terintegrasi dalam rangka memperlebar ruang tadi itu. Ya. Lalu kemudian persoalan ya bahwa ada yang tidak efisien tentunya kemudian harus diselesaikan. Ya. Ada kemudian dia debat mengatakan bahwa kenapa kemudian direklamasi padahal di darat belum beres. Oh jelas, urusan di darat itu memang wajib. Ya, termasuk kemudian kita mengembangkan lebih jauh lagi NCICD, National Capital Integrated Coastal Development tadi itu bagian diantaranya persyaratnya adalah bahwa menata situasi di darat, kondisi di darat termasuk sanitasinya, yang sebagainya itu bagian yang harus dilakukan. Ya. Dan jelaskan secara gamblang ke saya gitu kalau apa kemudian ruang yang ada saat ini sudah ya bisa menampung aktivitas kota, this completely harus dijawab memang dibutuhkan. Dengan kata lain, dengan adanya reklamasi ini berapa persen menurut Anda bisa kemudian ditambah fasilitas untuk masyarakat, apa ruang yang bisa digunakan oleh masyarakat ini? Oke, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ahok, ya kan ini reklamasi ini bukan barang baru. Tahun 95 dengan adanya kemudian Kepres 52 tahun 95, lalu kemudian ada Perda nomor 8 tahun 95. Ya tentunya kemudian kita sudah memikirkan jauh hari bahwa memang ya itu sebelum otonomi daerah lah ya. Ya, kita ingin mengembangkan kawasan Pantura ini lebih baik lagi, diantaranya kemudian kemungkinan untuk melakukan reklamasi. Lalu kemudian hanya karena ada persoalan kita mengalami krisis ekonomi tahun 98 sehingga ini terhenti. Prosesnya udah panjang sebetulnya. Ya, tapi berapa banyak manfaat yang bisa dapatkan oleh warga Jakarta? Jelas banyak dong manfaatnya gitu kan. Ya jelas banyak, kenapa? Dengan bertambahnya ruang setidaknya 5.100 hektar, hampir sama dengan luas Jakarta Pusat. Bayangkan ada ruang baru yang akan kita dapatkan. Ya. Tentunya kemudian
ada dampak negatif, pasti ada. Ya, naif sekali. Orang bangun masjid saja, gereja saja pasti ada yang tidak suka. Oke, kita lihat kekurangan dan kelebihan dari reklamasi, kita akan tampilkan ke layar kaca Anda. Beberapa kelebihannya memang terutama dalam sisi selain mengenai penambahan ruang dari ibu kota yang sudah terlalu penuh ini, tapi juga ada dampak ekonominya. Namun ada juga beberapa kekurangan. Sekali lagi kita akan perlihatkan nanti kekurangan dan juga kelebihan dari reklamasi ini. Tapi ini juga mempengaruhi lingkungan dan juga khususnya nelayan. Pak Marco, ini sajakah atau mungkin Anda mau merujuk sejumlah hal yang harus menjadi perhatian pada saat pelaksanaan ini? Saya kira yang paling penting sebetulnya ekonomi ya. Jadi penambahan ruang yang bersifat suburb, sebetulnya ini suburb hanya di laut ya, dengan harga yang sangat tinggi, itu nanti akan mendongkrak spekulasi lahan juga di dalam kota Jakarta. Kita tahu sekarang kekurangan utama dari Jakarta adalah perumahan atau permukiman untuk kelas menengah. Kita ini sebetulnya, yang makin lama tinggalnya makin jauh gitu. Mengapa? Tentu saja ada persoalan tata ruang yang tidak efisien, karena sebetulnya kita tidak padat amat gitu. Kita kalah padat dengan Singapura, kita kalah padat dengan New York, kita kalah padat dengan Tokyo, kita kalah padat dengan Hong Kong apalagi. Salah satu sebab mengapa transportasi publik kita tidak efisien justru karena kita kurang padat gitu. Nah, dalam keadaan begitu, kalau ada supply di suburb, di reklamasi dengan harga yang tinggi, makin tidak terjangkau nanti. Jadi tidak akan kemudian di dalam bisa kota Jakarta bermanfaat langsung kepada masyarakat, itu maksud Anda? Menurut saya sama sekali tidak ya, kalau kita lihat yang dari segi hunian ya, kan yang disediakan di reklamasi itu harganya di atas 30 juta. Kalau tidak gitu ada orang yang beli tanah 30 juta. Siapa yang paling diuntungkan menurut Yang Anda paling atas diuntungkan, reklamasi ini? saya pikir ya memang ini kelihatannya untuk menghasilkan uang, barangkali untuk tahun 2019 ya, karena orang sudah mulai bersiap-siap untuk Pilpres 2019 ini perlu banyak dana kelihatannya. Bahwa ada manfaat yang bisa diambil untuk reklamasi, menurut Anda masih bisakah dilakukan? Kalau Saya tadi tidak melihat ada manfaat sama sekali. Sama sekali tidak. Secara penambahan ruang tidak berarti karena Jakarta sebenarnya masih sangat kosong. Kalau Anda lihat gedung-gedung tinggi seperti gambar-gambar itu kan cuma di pinggir-pinggir jalan besar. Tapi sebetulnya di tengah-tengah itu 1-2 lantai mestinya bisa ditingkatkan. Itu sebabnya kita tidak padat gitu. Untuk menghasilkan wajah baru dari kota Jakarta sebagai kota metropolitan, daya tarik dunia wisatawan, itu bagaimana Pak? Kita sudah kota metropolitan, kita sudah menarik dari banyak hal. Menurut saya Jakarta harus dipadatkan secara lebih merata. Dan jangan salah, masalahnya bukan di kepadatan, tapi justru kekurangan kepadatan kita ini. Kekurangan kepadatan infrastruktur. Ya. Jadi kepadatan manusia asal diimbangi dengan kepadatan infrastruktur itu baik gitu. Karena itu menjadi efisien. Oke, berarti harusnya ada pengelolaan yang lebih baik, pengaturan yang lebih baik, Pak Firdaus, bukan dengan cara mereklamasi yang tampaknya kita tahu sekarang menimbulkan kasus hukum. Dan tadi dikatakan kalau dilihat harganya, tampaknya memang bukan sesuatu yang untuk mengakomodir kelas menengah yang paling besar justru di Jakarta. Tapi apakah masih mungkin digoyang lagi nih Pak proyek ini? Saya tidak masuk ke ranah goyang-menggoyang, tapi saya hanya meluruskan tadi Mas Marco bilang bahwa Jakarta tidak sepadat Singapura. Itu salah besar. Singapura itu luasnya 750 km persegi. Ya, sementara Jakarta itu 662, penduduk Singapura itu cuma 4,9 juta. Kita punya 13 juta. Tapi kalau Bapak lihat daerah terhuni di Singapura, oh enggak, kita akan bicara padat sekali. Jauh lebih padat dari Jakarta. Saya bisa luruskan ini, jangan sampai kemudian pemirsa kemudian salah Saya juga ingin meluruskan bahwa yang dihitung adalah daerah yang terhuni. Tidak dihitung daerah yang memang dicadangkan sebagai daerah hijau. Daerah-daerah terhuni di Singapura jauh lebih padat dari Jakarta. Oke, karena mereka juga lebih fokus untuk ini berarti target dari warga yang ingin untuk memenuhi daerah tambahan ini yang berbeda dalam hal ini kalau kita bicara. Oke, saya bisa maklumi bahwa tata ruang kita memang ya dalam 20-30 tahun terakhir ini kan kemudian berkembangnya tidak sebagaimana yang di-expect oleh dalam perencanaan sebelumnya gitu ya. Sehingga wajar sekali kita lihat wajah bopengnya ibu kota. Ya, makanya kemudian membenahi darat itu adalah satu keharusan. Tetapi menyiapkan Jakarta untuk 100 tahun ke depan itu memang harus dilakukan sekarang. Kalau ada teman-teman yang mengatakan itu tidak perlu, saya barangkali ingin belajar 10 tahun lagi ke depan ini sepertinya. Terus terang aja gitu kan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Jakarta tidak perlu diekspand ruangnya, tidak perlu diefisienkan, kemudian mereklamasi tadi itu satu tidak ada gunanya, saya barangkali ingin belajar tentang masa perkotaan lagi nih, sepertinya gitu.
Itu pernyataannya Pak Marco tadi Iya, disampaikan. makanya Bahwa Sederhana tidak perlu. sekali. Karena kalau Anda melihat statistik, pertumbuhan penduduk Jakarta, tingkat pertumbuhannya itu turun. Oh ya. Dan Jakarta tingkat pertumbuhannya itu sudah di bawah rata-rata nasional. Jadi salah kalau kita memperkirakan Mas bahwa Marco, Jakarta akan turun penduduk terus ya. itu ingat penduduk yang resmi dengan dalam yang 10 beraktivitas tahun itu mungkin akan beda naik loh. terus. Tapi kalau dalam 20 tahun saya rasa akan mencapai titik yang jenuh. Oke, itu akan Dan jangan lupa, Ya. kalau kita bicara pembangunan kan kita mau menekankan pemerataan katanya. Jadi seharusnya juga dibangun di tempat-tempat lain. Tapi mungkin Tanggapi tidak tadi Pak senada Firdaus. juga dengan Mas Marco ini, Gubernur DKI Jakarta. Kita dengarkan sedikit kutipan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Untung dong kalau kamu ada reklamasi pulau kan ada nambah wilayah. Dan itu juga menutupin pesisir yang sudah tercemar. Bisa nggak ikan hidup di tepi pantai di Jakarta sekarang? Udah kotor. Jadi kita mau majuin darat. Dan kita semua tanah itu punya DKI loh, HPL. Jadi seluruh pulau yang direklamasi itu sertifikat atas nama DKI loh. Oke, jadi memang tidak bisa diperluas ke selatan yang pasti Jakarta ini ke barat maupun ke timur, tapi harus ke utara. Cuma Oke, di situ. ini juga saya harus garis bawahi. Karena selama ini kita expand ke selatan. Ya, lihat aja perkembangan. Lihat sekarang koridor Simatupang, ya. Dari dulu hunian, kawasan hijau, sekarang isinya kemudian jadi gedung-gedung tinggi. Apa yang terjadi? Kawasan resapan kita berkurang sangat signifikan sekali. Kenapa? Karena kita mundur ke selatan. Ya, sejak otonomi daerah kita tidak punya keleluasaan keluar dari zona DKI Jakarta karena Depok punya otoritasnya sendiri, kemudian Bogor, kemudian Bekasi, kota kabupaten, kemudian Tangerang kota dan kabupaten dan juga termasuk Tangerang Selatan, sehingga kemudian ruang yang tersisa itu sebetulnya adalah ya ke depan. Oke. Saya bicara 100 tahun ke depan, kita juga harus pikir sekarang. Jangan kita berbicara mundur ke 30 tahun ke belakang, karena kita hari ini menyelesaikan persoalan yang kita tidak selesaikan dalam 30 tahun terakhir. Gitu. Jadi harus dimulai begitu ya, Oh Pak? iya, bagi saya sebagai akademisi, sebagai orang yang kemudian praktisi, ya saya melepaskan diri saya dari kemudian tarik-menarik masalah politik, ya masalah yang ada gitu. Tapi saya melihatnya bahwa saya memikirkan, membayangkan ibu kota ini bagaimana 100 tahun ke depan, karena ini dignity-nya negara Oke. Kesatuan Republik Indonesia. Apakah lebih masuk akal Pak Marco kalau dibilang bahwa memang reklamasi tidak dibutuhkan dalam Saya rasa 20-30 prinsip tahun? dasarnya yang salah. Pemikiran tentang ekspansi itu. Kota-kota justru harus didaur ulang, dipadatkan di dalam. Bukan diperluas terus-menerus. Dan Karena cara kalau terbaik diperluas, untuk itu bagaimana? ya kalau Anda memperluas ke kanan ke kiri, nanti yang kanan kiri juga akan memperluas. Jadi konflik terus-menerus gitu. Dan itu pendekatan yang menurut saya sudah ditinggalkan orang sejak katakanlah 30 tahun yang lalu ya. Oke. Yang namanya limit growth limit itu orang berusaha membatasi ekspansi dalam pengertian horizontal, tapi lebih baik ke ekspansi ke kedalaman dan ketinggian Oke. supaya kepadatan yang baik itu tidak merusak Ya. alam sekeliling. Tentu apa yang sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan reklamasi ini ya masih terus berlanjut, tapi masukan-masukan untuk bagaimana pembangunan di dalam juga di daratan juga menjadi perhatian. Oh iya, Dan pemadatan saya setuju sekali itu. Ya, warga dan lain sebagainya juga bisa lebih maksimal. Begitu yang diinginkan oleh juga beberapa warga Jakarta agar tidak hanya sekedar ini menjadi ekspansi begitu ya. Terima kasih Pak Firdaus, terima kasih Pak Markus. Waktu Terima kita kasih. singkat, Terima kasih. tapi paling tidak isu ini yang kemudian sempat kita bisa kembali angkat untuk menjadi perhatian juga pemerintah dalam melaksanakan proyek reklamasi di Teluk Jakarta ini.